wanitanya Allah yang luar biasa. Semangat. Jam-jam segini kan ngantuk. Semangat. Amin. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan dengan judul Sukacita dalam Tuhan. Makanya hari ini saya harus lebih semangat karena judulnya Sukacita dalam Tuhan. Kalau saya bawanya loyo-loyo, gimana bawa firman Tuhan loyo tapi judulnya Sukacita dalam Tuhan. Amin. Terutama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Gembala Ibu Hesti dan para tim semuanya di sini yang sama-sama kita melayani Tuhan. Terima kasih buat waktunya. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi ayatnya ini singkat padat jelas, yaitu tentang bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu artinya selalu, terus menerus. Nah, sekarang sukacita itu apakah sama dengan kebahagiaan? Apakah sama dengan kesenangan? Apakah sama dengan happy? Nah, ternyata setelah kita pelajari bahwa sukacita itu berbeda, tidak sama dengan kebahagiaan. Sangat tidak sama. Kebahagiaan itu bersifat sementara, tergantung apa yang terjadi di tengah-tengah kita, apa yang terjadi di dalam lingkup kita, entah itu lingkup dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha bisnis, apapun juga. Itu kalau suasana hati, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan itu terjadi, kita bisa merasakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tergantung dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Itu sifatnya up and down. Bisa naik, bisa turun, sebentar naik, sebentar turun. Beda dengan sukacita. Sukacita itu berbeda dengan kebahagiaan. Sukacita adalah suatu sikap hati kita menanggapi apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, dalam mengurus anak-anak, di dalam pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Jadi, sukacita itu adalah respon di dalam hati kita menanggapi apa yang sedang terjadi. Jadi, kebahagiaan itu dirasakan jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh, saya akan bahagia jika titik-titik. Nah, hari ini saya mencoba supaya tidak ngantuk dan supaya kita bisa interaksi dan saya tidak merasa bersuara sendiri. Saya juga ingin juga interaksi dengan ibu-ibu sekalian. Misalnya ibu itu mau bilang apa, tinggal tidak apa-apa. Karena saya dengan senang hati supaya ibadah ini terasa hidup gitu. Nah, contoh saya ya, saya akan bahagia apabila misalnya anak saya lulus ujian dengan nilai bagus. Kalau saudara, salah satu aja, salah satu terserah berapa di sini, 2-3 orang boleh. Karena dengan perkataan kita nyeletuk gitu ya. Kalau Tuhan tangkap dan kita dijawab oleh Tuhan, didengarkan oleh Tuhan, itu terjadi loh saudara. Jadi misalnya saya bilang, saya bahagia sekali karena anak saya barusan lulus kuliah. Jadi saya merasa berbahagia. Nah, sekarang saya tanya kepada para wanita semua, ibu-ibu di sini, salah satu apa yang membuat para wanita, ibu-ibu itu bahagia? Dimulai dari Ibu Ita, boleh? Apa Bu, kalau misalnya yang membuat hati ibu bahagia, kita bebas, gak apa-apa mengekspresikan hati. Kita sama-sama wanita di sini. Gimana sih para wanita itu supaya dia merasa bahagia itu apa? Kalau saya Bu, dalam hadirat Tuhan itu kebahagiaan yang luar biasa ya. Terima kasih. Yes, nah ini dari Ibu Susan, saya bahagia jika apa ini kepotong, bentar. Saya harus cetek dulu. Kalau baca saya harus cetek dulu. Nah, saya bahagia jika segera menang dalam peperangan. Yes, ya. Jadi sesuai dengan yang terjadi. Apalagi saya ini sehari-hari aja dah.
saya akan bahagia jika dapat hadiah undian 1 M. Nah, itu kan sehari-hari misalnya gitu. Saya akan senang sekali, apalagi mungkin saudara bahagia jika tiba-tiba bisa dapat beli mobil baru, rumah baru, apalagi ya, prestasi, ada peluang pekerjaan yang baru, usaha baru, toko semakin maju, usaha semakin ramai. Itu kan juga menjadi membuat kita ini bahagia. Ada lagi 1 atau 2 lagi yang membuat ibu-ibu bahagia. Ada lagi yang sehari-hari beli baju baru itu sudah bisa membuat kita bahagia loh para wanita. Nah, saya bisa bahagia bersekutu dengan Tuhan. Amin. Yes, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apalagi bahagia satu lagi. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yes, itu sehari-hari gitu loh saudaraku, yang kejadian. Saya hari ini bahagia kalau saya bisa masak buat keluarga itu, yang membuat mereka itu, oh mah keren mah, kayak di resto. Wah, itu membuat saya itu bahagia saudaraku. Walaupun itu pertama kali saya masak misalnya, loh kok sukses, itu membuat saya bahagia. Di dalam kita semua di sini rata-rata sudah menikah, ada yang belum menikah. Sudah menikah semua. Kalau ada 1-2 yang belum menikah, itu semua nanti Tuhan beri jatah toh, semua akan menikah. Nah, orang yang akan menikah atau orang yang memasuki pernikahan itu mesti banyak yang mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia selalu. Nah, saya garis bawahi semoga bahagia selalu. Tetapi dengan berjalannya waktu, saudara ada yang bisa jamin bahwa pernikahannya, rumah tangganya berjalan selalu bahagia seperti yang diharapkan temannya, familinya, orang tuanya, keluarga, bahkan mempelai sendiri? Itu kan mesti berharap aku akan selalu berbahagia. Tetapi pada kenyataannya, apakah saudara bisa yakin 100% sepanjang pernikahan rumah tangga mereka akan berbahagia? Ada yang nggak pernah ribut, ada yang nggak pernah konslet dengan pasangan? Pasti 100% pernah ada konslet dengan pasangan. Nah, tetapi Tuhan katakan di dalam keadaan apapun, bersukacitalah dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan dikatakan sukacita selalu. Selalu itu berarti di dalam apapun yang terjadi. Orang menikah itu ada suka, ada duka. Ada kekurangan, ada kelimpahan, ada cukup, ada kurang, ada sehat, ada sakit. Ya sudah, ya diterima. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kalau nuruti kurang, nggak ada habisnya. Nanti suaminya kurang gaul, suaminya kurang, terlalu pendiam, kurang. Kadang kita ini seringkali kebutuhan kita pada waktu kita masih muda dengan pada waktu kita sudah menikah itu berbeda. Pada saat pacaran, zaman dulu ya, kenapa orang pacaran itu kok jarang untuk bertengkar, ketemu itu selalu pengen ketemu dengan pasangannya. Karena yang dibahas saja cuma rindu. Zaman saya ya, belum ada WA, belum ada HP, pakai telepon koin yang di itu loh, yang di kotak yang pakai koin, dimasukkan uang 500 potong, jadi di sana telepon rumah, terus diangkat misalnya ya, diangkat. Yang kita bicarakan itu kapan ketemu, sudah rindu, sudah kangen. Nah, kalau masih pacaran itu yang dibahas itu cuma rindu aja kebanyakan. Tetapi kalau sudah berkeluarga, kebanyakan yang dibahas itu apa? Duit terus. Beli ini Pak, kurang beli ini anak sekolah belum bayar ini kulkasnya ini sudah pintunya sudah karat, ini harus ganti, Pak AC-nya sudah gak dingin, ini harus ini yang tuker yang lebih baru sehingga bisa dingin dan sebagainya. Jadi semua itu terjadi dengan berjalannya waktu. Nah, kalau selama masih pacaran itu terkadang yang pihak laki itu yang aktif untuk merayu, mendekati calon istrinya. Yang istrinya itu cuma malu-malu ya, diam aja. Tetapi berbeda lagi ketika sudah berkeluarga. Laki-laki lebih cenderung untuk diam. Lebih jumlah
kata-katanya itu loh berkurang, sementara yang wanita ini bendahara kosakatanya ini semakin bertambah, satunya berkurang, satunya bertambah dalam hal perkataan. Ini yang menimbulkan konslet di dalam keluarga. Jadi ada perbedaan, belum lagi perbedaan latar belakang kebudayaan hidup, budaya hidup dan sebagainya. Jadi ini yang membuat tidak bahagia. Tetapi Tuhan katakan tetaplah bersukacita. Kenapa saya sampaikan ini dalam lingkup kecil di dalam keluarga? Karena kalau kita membahas dalam pekerjaan kita banyak yang berbeda. Pelayanannya berbeda, usaha beda, toko ada yang buka toko, ada yang enggak. Nah, di dalam keluarga semua kita berkeluarga, jadi yang sehari-hari gitu loh. Jadi enak kita ini bisa membayangkan, iya ya, kita ini bisa dengan mudahnya itu untuk ada geser-geseran dengan pasangan kita. Tuhan katakan tetaplah untuk bersukacita di dalam keadaan apapun. Nah, wanita diciptakan punya kelebihan dari pria. Ini salah satu ya, banyak kriteria, misalnya wanita itu lebih ini dibandingkan pria. Nah, saya ini coba salah satu dulu. Misalnya wanita itu lebih teliti, oke, setuju, dibandingkan pria. Contohnya misalnya di dalam perusahaan yang untuk cek pembukuan, laporan pajak dan sebagainya itu biasanya wanita. Nah, kemudian untuk keuangan yang di dalam perusahaan, di kantor, nah itu biasanya wanita yang dipakai karena dia lebih teliti. Kalau yang suaminya punya toko, punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, biasanya, tidak semua, tapi biasanya yang urus nota-nota itu adalah wanitanya, istrinya. Jadi pihak wanita maksudnya gitu ya. Jadi nota-notanya itu tadi belanja beli apa aja. Beli sampai hal kecil-kecil, beli aqua galon, beli aqua kardus, beli tisu, beli sabun, beli apa, operasional di dalam toko, di dalam kantor, di dalam usaha, semua itu biasanya diurus oleh wanita. Nah, jadi di perkantoran, di usaha, di toko usaha masing-masing, suami istri yang punya usaha, istrinya yang biasanya kelola untuk nota-notanya. Nah, di perbankan juga begitu, yang urusan untuk cek recheck ini biasanya kaum wanita, karena wanita ini lebih teliti. Nah, kalau ada yang bilang, loh itulah untuk yang kerja kantoran, kerja perusahaan, itulah untuk suaminya yang punya usaha, bisa cek nota, pengeluaran pemasukan berapa, sudah seimbang enggak kiri kanan, saldonya, neracanya, bla bla bla, kan mesti seimbang. Nah, kalau saya ini ibu rumah tangga, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kita ini teliti? Ini saudaraku, coba saudaraku perhatikan, apabila saudara akan misalnya mencuci baju itu ya, misalnya laundry ya. Kalau laundry ini kan mesti kita akan ngecek saku baju, saku celana, mungkin piyama yang ada saku-sakunya. Itu akan jarang ditemui di saku wanita. Di saku wanita itu ada uang kembalian yang ketinggalan. Karena wanita itu lebih teliti. Tetapi coba bandingkan dengan saku celananya kaum pria, suami, pasangan, bapak-bapak. Itu mesti ibu-ibu itu sering kali menemukan uang kembalian, misalnya 5.000. Ada yang pernah tiba-tiba nemu di sakunya itu 10.000, 20.000, dan akan bersorak-sorai senang kalau yang ketinggalan itu warnanya merah. Nah, langsung yes, seperti dapat hadiah itu. Padahal itu adalah nemu di cucian itu ada ketinggalan uang kembalian. Nah, kalau menemukan begitu berarti wanita ini lebih teliti dibandingkan pria.
walaupun kita menyadari bahwa pria pun tuh juga mempunyai kelebihan daripada wanita. Contohnya, mereka lebih berani kalau menghadapi apapun ke depan. Mengapa tentara itu kebanyakan pria? Karena pria itu lebih pemberani. Nah, menghadapi tentara, menghadapi musuh, menghadapi peperangan itu pria itu lebih berani. Tetapi jangan salah, ini karena ibadah wanita ya, jadi saya lebih menyanjung pada wanita supaya saudara itu merasa aku ini ternyata punya kelebihan loh. Termasuk salah satunya tadi teliti untuk ngecek kantong baju ada yang ketinggalan enggak. Itu adalah salah satu bukti bahwa wanita itu teliti. Gini, pria itu biasanya lebih pemberani dibandingkan wanita untuk berperang. Tentara pria ya, untuk menghadapi kalau misalnya di perbankan, di hotel, di gedung-gedung yang security itu kan kebanyakan laki-laki, karena orang lihat yang orangnya posturnya tinggi besar, terus wajahnya seperti kayak serem gitu ya, walaupun bersih, tapi kalau kelihatan yang tajam gitu kan ya kayak rada-rada takut duluan gitu loh. Itulah kenapa pria dipakai, karena pria itu lebih pemberani. Tetapi jangan salah, banyak juga pria-pria itu yang kelihatannya pemberani dengan sesama manusia, tetapi takut dengan setan. Nah, gak kurang saudaraku, banyak pria-pria itu kelihatannya seperti preman, tapi hatinya itu Hello Kitty dan takut sama setan. Contohnya begini, saya pernah punya tetangga agak beberapa meter dari rumah saya, itu orangnya tinggi besar seperti kayak keras gitu ya, keras. Kemudian jarak 3 rumah dari rumahnya dia itu ada kedukaan. Orangnya itu loh sudah dimakamkan, sudah dikubur, yang meninggal itu sudah dikubur. Pada waktu itu mungkin hari ketiga, orangnya sudah dikubur. Berapa hari kemudian lewat depan rumahnya itu loh, gak berani, muter dulu lewat jalur yang lain. Nah, si istri tanya, loh kenapa kamu kok muter? Gak apa-apa kan gengsi kalau bilang takut sama setan. Akhirnya ketahuan sekali 2 kali kok selalu muter, itu sampai kurang lebih misalnya 1 bulan. Jadi gak lewat depan rumah tapi muter gitu. Berarti kadang para pria ini kelihatannya berani, tapi dia sebenarnya ada takutnya sama setan. Nah, kadang wanita ini lebih berani menghadapi kayak gitu tuh, kayak lebih lebih tatak gitu ya kalau orang Surabaya bilang. Nah itulah, jadi kita ini di dalam keluarga, dalam rumah tangga itu sering terjadi perbedaan-perbedaan yang membuat kita ini sering clash dengan pasangan. Kita mengharapkan dia kadang seperti yang kita inginkan, tetapi kenyataannya kok gak gitu sih, aku dulu loh gak gini misalnya. Nah, itu loh temanku yang satunya itu loh, orangnya ramah, terus gaul, humoris, suka bercanda. Itu kayak hidup itu kan menyenangkan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan misalnya pasangan kita, orangnya misalnya ya santai-santai, datar, kurang asik gitu loh. Datar, dijak bercanda sekadarnya lah, ya kurang asik, kurang enjoy gitu loh. Tapi kemudian kalau kita diingatkan kembali, loh yang dulu milih dia sebagai pasangan itu siapa? Apakah dijodohkan? Jarang ya kalau zaman sekarang dijodohkan. Pasti itu adalah pilihan kita sendiri. Nah, apakah tiba-tiba saat kita bangun pagi, kita keluar dari pintu, terus kita lihat, Anda itu suami saya ya? Kan nggak mungkin. Pasti saudara tuh mesti lewat perkenalan. Apa ini namanya? Saling komunikasi satu dengan yang lain, kenal dulu, bagaimana dulu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba itu dia menjadi pasangan kita, itu nggak mungkin. Pasti harus lewat pengenalan dulu lah, apalah. Tetapi dengan berjalannya waktu, terkadang mungkin kita ini lihat membanding-bandingkan gitu loh dengan yang lain. Itu kok lebih seru ya, lebih asik. Jadi suasana rumah itu lebih hidup. Aduh, gak kayak kami tuh kok diem aja gitu loh. Padahal kalau punya pasangan yang terlalu rame juga itu juga kita
gak apa ya, maksudnya kalau kita wanita ini kan 20.000 kata-kata, pria cuma 7.000. Andaikan sama-sama 20.000-nya rumah itu kayak pasar. Nah, jadi Tuhan itu sudah siapkan itu yang seimbang. Tetapi bukankah seringkali apalagi itu pernikahan 25 tahun ke atas, itu kadang merasa iya ya kok gak bisa chemistry loh, tapi sudah 25 tahun loh. Nah, sudah menikah 25 tahun tapi kok koyok kurang chemistry lah. Ya, dulu ya apa loh? Ya nggak ngerti dulu kan, kita nggak bisa ingat-ingat 25 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan katakan bersukacitalah dalam suka duka, senang susah, dalam kondisi ya mungkin kondisinya menyenangkan atau ya mengecewakan, suasana yang kurang membahagiakan, tetap kita harus ya ikuti kehendak Tuhan. Dan kedua kemudian Tuhan katakan tadi yang tetaplah berdoa. Tuhan kehendaki kita tetap mendoakan keluarga kita, mendoakan pasangan kita. Walaupun kita sudah menikah bertahun-tahun udah lama, kita ini perlu saling mendukung, saling mendoakan. Orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Itu walaupun kadang kita ini sering berseberangan pendapat, berselisih paham, tetapi Tuhan katakan adalah tetap untuk dalam suasana sukacita dan tetaplah untuk kita berdoa buat mereka. Kalau awal pernikahan itu diawali dengan perasaan cinta, suka. Tetapi kalau sudah memasuki pernikahan dan menjalaninya, yang ada hanyalah komitmen. Jadi kalau kita ini ribut-ribut, ada masalah, ada apa dengan pasangan, ingat selalu komitmen. Sudah bukan lagi main-main perasaan, cuma cinta-cintaan, bukan juga karena aku itu sebenarnya sudah gak cocok sama suamiku, tapi aku ini karena anak-anak aku ini udahlah, kalau gak ada anak-anak sudah tak tinggal misalnya begitu. Ada karena aku ini orang Kristen ya, orang Kristen itu gak boleh bercerai, jadi aku bertahan. Tuhan katakan gak boleh. Tuhan itu bilang bahwa kita ini yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, jangan dipisahkan oleh manusia. Ada komitmen di situ, ada komitmen. Jadi sudah tidak lagi urusan perasaan, tidak lagi urusan cinta-cintaan, tetapi yang utama adalah komitmen dan kita takut akan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa menjalani hari-hari kita penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tetap dalam jalurnya Tuhan. Nah, kemudian wanita ini juga dikasih kelebihan untuk lebih detail dalam berkomunikasi. Ada yang membuat kita ini konslet, berselisih paham dengan pasangan kita, itu adalah masalah komunikasi. Kalau wanita itu senengannya kalau menceritakan sesuatu itu dengan detail. Sementara pria itu poin-poinnya aja. Pokok-pokok pikiran, bukan uraian. Nah, seperti itu. Pokok-pokok pikiran yang inti-intinya aja. Tapi itulah menjadi suatu irama lagu di dalam keluarga, irama lagu dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Contoh misalnya dalam urusan beli sepatu. Wanita ini pengen menceritakan pengalamannya beli sepatu dengan suami. Akhirnya cerita, Pak, tadi aku tuh kan beli sepatu. Nah, sepatu aku tuh suka yang warna merah misalnya. Aku suka yang warna merah. Sudah cocok, tak coba. Ternyata nomornya nggak ada. Ya akhirnya ganti yang model lain. Cocok. Nomor ada, modelnya nggak cocok. Pokoknya nggak pernah klop gitu loh. Jadi ceritanya itu akhirnya panjang lebar. Nah, yang suami ini mendengarkan itu gak sabaran. Nah, mesti udah gak usah panjang-panjang. Poin-poinnya. Intinya itu apa sih? Intinya apa? Intinya beli sepatu gak cocok. Akhirnya gak jadi beli sepatu karena beda model, beda ukuran, beda warna. Jadi gak pas. Ya sudah gitu aja. Tapi karena kita ini sebagai wanita yang suka cerita detail, komunikasinya itu detail, kadang terjadi selisih-selisih paham.
kalau kita berkunjung ke teman kita atau kerabat kita yang punya baby, punya anak kecil baby, waktu kita datang, kita akan tanya, halo, ya apa, baik-baik, iya, sudah lahir ya, tanya, lahirnya jam berapa, oh iya, oh jam sekian, oh iya, beratnya berapa, beratnya 3 kilo, 3,6, oh panjangnya berapa, dilihat di tangannya, oh lucu ya tangannya, begini begitu. Kalau laki, kalau pria itu kan cuma datang, salaman, selamat ya, sudah lahir, nah cuma gitu toh. Nah ini yang membuat kita ini berbeda dengan pasangan kita. Nah kalau kita ini suka detail cerita dengan pasangan kita, itu kadang ada untungnya juga. Kalau pasangan kita itu kurang respon, kurang respect, itu juga masih kita harus bersuka cita. Karena apa? Kita curhat itu kepada manusia, kepada teman kita, itu kadang bisa dibocorkan gitu loh. Kamu jangan bilang ya, aku itu loh kemarin itu loh ada masalah sama si A, itu bajunya kan ketuker sama saya misalnya. Terus dia itu loh, kok tak bilangin ternyata dia itu nggak percaya begini begitu. Cerita panjang lebar disampaikan kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau kita ini curhatnya sama pasangan kita, percayalah tidak akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Jangankan disampaikan, dia dengarkan aja, kadang masuk kiri keluar kanan, kayak ya sudah lewat. Kadang kan wanita ini mesti kamu tuh dengar nggak sih diceritain, kok malah nggak fokus lihat TV, lihat apa. Itu kan yang membuat kita ini diceritai, dicurhati sama istri kok kayak gak konsen. Tolong kasih aku ini waktu telinga untuk mendengar. Tetapi oh iya kadang manggut-manggut aja, tetapi sebenarnya tidak mendengar. Tetapi itulah yang menjadi irama di dalam keluarga, yang membuat kita ini harus tetap bersuka cita dalam kondisi sehat, kondisi sakit, apapun, biarlah kita ini tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, kebanyakan pria yang diem di rumah, diam ya, sama istrinya diem. Kalau sama teman-temannya itu heboh, rame, biasanya begitu. Jadi kalau di luar itu rame, di dalam ini sepi. Tetapi kalau yang suami biasanya ini ya, hasil survei, kalau sama istrinya itu rewel, kamu itu kok ini rewel, komplain terus. Biasanya kalau di luar itu gak berani. Contoh misalnya dalam mobil, istrinya ngomong, ayo kebut, ayo balap, ayo itu kamu dibalap loh sama mobil sebelah. Terus dia gak berani, nyetirnya itu gak berani. Pasti yang istri merasa, kamu itu kalau sama orang lain gak beraninya sama istri netok. Ada yang mengalami begitu. Jadi kalau orang sama orang lain itu gak berani, kalau sama istrinya itu suka komplain, protes, ya begitulah. Jadi di luar rame, di dalam sepi. Kalau di dalamnya rame, di luarnya itu dia takut. Bukan takut ya apa, maksudnya kurang gitu loh, kurang untuk berkomunikasi dengan yang lain. Biasanya seperti itu. Jadi biarlah kita ini menjadi rumah di dalam bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Jadi kalau kita menjadi rumah, kita mendengarkan curhat anak-anak, apa yang mau disampaikan anak-anak. Kalau mau cerita ya cerita aja. Jadi kita ini bisa belajar untuk mengerti di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya ada sukacita di dalam rumah tangga. Terkadang nggak ada teorinya bagaimana keluarga bahagia itu, bagaimana rumah tangga yang sukses itu. Kadang teori sama praktek itu tidak sama. Nah, kita baca yang terakhir, yang 1 Tesalonika 5 tadi, yang ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan ajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ajarkan untuk kita selalu bersyukur. Karena apa, saudaraku? Ini cara paling baik untuk menikmati hidup adalah dengan bersyukur.
Kalau kita ini bersyukur, apapun itu menjadi nikmat. Kalau kita tidak ada rasa syukur itu rasanya kurang dan kurang terus. Contohnya, kita punya HP, zaman dulu kan masih fleksi ya, fleksi. Lama-lama nanti ada BBM, BlackBerry. Nah, kita ganti lagi. Kita ya memang harus ganti karena menyesuaikan dengan keadaan. Tetapi kalau kita ada ucapan syukur, ganti kalau memang itu sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Tetapi kalau kita ini tidak ada rasa syukur, lihat HP kita ini terus lihat orang lain kok bagus ya, kok akhirnya kita kepikiran, akhirnya kita ini fokusnya menjadi merasa kok saya tidak bisa seperti dia, saya ini kurang, saya nggak bisa seperti dia yang bisa beli HP bagus, misalnya begitu. Jadi dalam hati kita tidak akan bahagia karena kita tidak pernah mengucap syukur. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan ada ucapan syukur. Model suami yang rame, yang happy, heboh disyukuri. Yang galak, yang rewel, yang suka minta ini, minta itu, disyukuri. Puji Tuhan kalau yang dapat, yang sudah baik, suka memberi hadiah istri, suka ngasih jalan-jalan, nah itu juga lebih baik. Kita bisa masuk dalam doa, kita doakan, Tuhan, aku percaya keluargaku ini adalah milik Tuhan dan Tuhan tidak akan biarkan keluargaku ini di dalam kondisi yang misalnya selalu dalam pergumulan, selalu kita tidak bisa saling sepakat memahami. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan ubahkan kehidupanku. Ya Tuhan, aku menerima, gak apa-apa lah, memang itu sudah menurut kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanku. Jadi kita semua di sini tuh tidak ada yang merasa 100% itu sesuai, cocok dengan pasangan kita. Pasti entah 25%-nya, entah 40%-nya, itu mesti ada kurang-kurangnya gitu loh. Tetapi sebaliknya kita juga kalau melihat dari kacamatanya dia juga pasti merasa kita ini juga tidak sempurna, banyak kekurangan. Mungkin kita ini kurang care, kurang perhatian, atau mungkin saya ini tidak bisa menjadi teman yang baik atau ya apa, pasti dia punya penilaian sendirilah. Nah, tapi kalau kita sama-sama bawa kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, saya mendoakan dia doakan saya dan sebagainya. Sudah kadang kita merem-mereman, apa ini namanya merem-merem ya, tutup mata ya sudahlah, apa adanya kamu ya aku terima, sudah gak apa-apa. Itu yang membuat kita sukacita, kan kita pun juga banyak kekurangan di mata dia. Ada kamu kurang A, kurang B, kurang C. Orang itu kalau cari salah itu kan gampang. Kalau cari yang positifnya itu kadang kita masih mikir dulu. Tetapi kalau cari kurangnya itu kadang kita ini mudah sekali gitu. Termasuk juga dengan pasangan kita itu satu dengan yang lain itu terlalu gampang untuk menulis 1, 2, 3 misalnya kalau mau ditulis. Kekurangannya itu banyak. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, kita mohon Tuhan pimpin saya supaya saya bisa menjalani hari-hari ini dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi di dalam keluarga saya percaya keluargaku akan sukses, keluargaku akan maju, keluargaku akan diberkati Tuhan, anak-anakku semuanya berhasil, masa depan mereka cerah, masa depan mereka penuh harapan, naik terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Semua diberkati Tuhan, dikasih semangat, anak-anaknya yang masih muda dikasih semangat orang tuanya. Kita sebagai mama, kadang kita ini sebagai supporter bagi anak-anak kita. Ayo cepat kamu kerjakan tugasmu. Kalau tugasmu kamu kerjakan nanti kamu gak lulus. Ayo cepat kerjakan tugasmu. Kalau tugasmu ini gak kamu selesaikan, nanti bagaimana? Kamu nanti jangan ngolor waktu. Kalau kita ini bisa menjadi rumah, menjadi home bagi anak-anak kita, itu ada suasana surga di dalam keluarga kita. Jadi mereka itu akan berbangga mempunyai mama, mempunyai orang tua, perempuan, wanita seperti saudara dan saya. Semua yang ada di Zoom ini menjadi wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Dicintai, dikagumi. Nggak usah dicintai, dikagumi orang lain dulu lah.
dan dicintai, dikagumi sama seluruh rumah itu aja sudah seneng. Oh, mamaku itu loh rajin, kalau pagi tuh bangunin aku. Anaknya mungkin sulit bangun, nah dibangunin, dilatih, lama-lama dia bisa bangun pagi sendiri dan dia bisa melakukan aktivitasnya sendiri tanpa bergantung kepada orang tua, menjadi anak-anak yang mandiri dan tidak manja, menjadi anak-anak yang perkasa, langkah-langkahnya itu tepat. Dan yang terlebih utama, kita bawa anak-anak kita supaya dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan. Dan itu adalah menjadi kesaksian. Nanti orang lain itu akan lihat, kok bisa ya? Itu loh, anak-anaknya itu loh sukses. Yang satu itu usahanya usaha apa? Yang satunya lagi usaha ini, yang satunya lagi dia itu loh dapat perwira loh. Oh, dia itu loh suaminya dapat pengusaha loh. Nah, maksudnya kita sebagai mama, sebagai orang tua, kita akan dorong anak-anak kita menjadi pribadi yang semakin maju. Jangan turun, harus naik kelas, naik level. Kalau kita memberi semangat, kita percaya seluruh keluarga kita akan bersemangat, hidup menjadi bergairah di dalam Tuhan. Sukacita, nggak ada mencurang muram muka, tidak ada. Semuanya bersukacita dalam Tuhan. Amin. Saya kira cukup sekian firman Tuhan. Kita berdoa, kita tutup firman hari ini. Bapak, terima kasih, kami yang syukur ya Tuhan. Kami di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami juga masih banyak kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya jika Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, Tuhan akan sanggup pulihkan ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita. Keluarga ya Tuhan yang penuh dengan ya Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani. Ada kedekatan kami satu dengan yang lain, ada kedekatan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya saat kami dipimpin oleh Tuhan, kami akan sanggup melewati badai ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam keluarga kami. Kami percaya kami akan tampil sebagai pemenang ya Tuhan. Dan orang akan menyebut ya Tuhan kami ya Tuhan, para wanita adalah menjadi wanita yang berbahagia. Karena kami akan bisa menghantar anak-anak kami menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang maju, pribadi yang unggul, pribadi yang berkualitas ya Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami karena kami mendekat kepada Tuhan, karena kami dipimpin oleh Tuhan, karena ada hadirat Tuhan, ada pimpinan Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami akan mengalami perubahan demi perubahan, semakin baik. Ekonomi kami akan diperbaiki terus-menerus oleh Tuhan. Keharmonisan kami akan diperbaiki terus oleh Tuhan. Oh ya Tuhan, dan ikatan, oh ya Tuhan, kami ya Tuhan satu dengan lain semakin hari semakin erat. Oh ya Tuhan, kami bersama dengan ipar-ipar, kami bersama dengan mertua, semuanya ya Tuhan mempunyai hubungan yang baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan tidak akan biarkan kami, Tuhan akan mendengar seruan doa kami, sehingga kami menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedamaian di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya ya Tuhan, apa yang menjadi renungan pada siang sore hari ini, boleh ya Tuhan memberkati kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, dan kami boleh belajar ya Tuhan, untuk terus belajar berjuang untuk ya Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya doa kami hari ini kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Hesti